Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Prima Fantika dengan NIM 2211050036. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan website portofolio saya sebagai syarat ujian akhir mata kuliah Desain Pengembangan Web. Konsep dan tujuan website ini yaitu website yang saya buat merupakan sebuah portofolio akademik. Website ini bertujuan untuk menampilkan riwayat pendidikan, keahlian, serta informasi kontak saya sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Alasan saya memilih konsep ini adalah untuk membangun personal branding digital yang profesional dan juga edukatif. Untuk struktur folder websitenya sendiri, sebelum melakukan pengkodingan, saya terlebih dahulu menyusun struktur folder yang rapi. Website ini terdiri dari 4 halaman utama, HTML dan 1 file CSS, dan 1 file gambar untuk latar belakang atau hero-nya nanti. Oke, pertama-tama saya akan menyiapkan filenya terlebih dahulu pada VS Code. Di sini file pertama yang akan saya buat yaitu index HTML. Oke, untuk indeksnya sudah saya buat. Selanjutnya saya akan buat untuk bagian about HTML. Oke. Selanjutnya saya akan buat yaitu skill HTML. Lalu yang terakhir saya akan buat kontak HTML. Oke, di sini sudah ada 4 HTML, file HTML, 1 file untuk foto, dan 1 lagi saya akan menambahkan file style CSS-nya. Nah, setelah semua filenya saya sediakan, sekarang langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu untuk membuat codingan pada bagian indeksnya. Nah, pada bagian indeks ini, saya akan membuat codingannya yaitu pertama-tama kita bisa bikin buka kurung, pilih doctype HTML, lalu di enter, buka kurung lagi, HTML. Nah, seperti ini, lalu spasi, ketik, line. Nah, di dalam tanda kutip kita bisa tambahkan ID di situ ya. Lalu selanjutnya kita tutup kurung kembali, lalu enter. Nah, selanjutnya pada tahap ini kita bisa memasukkan yaitu head. Buka kurung, head, tutup kurung, spasi, lalu enter. Selanjutnya pada bagian head ini kita bisa menambahkan yang namanya itu meta. Klik meta, spasi, charset, lalu kita bisa bikin isi bagian ini UTL spasi 8. Nah, setelah selesai kita bisa tutup kurung kembali, lalu kita enter. Lalu setelah itu kita bisa membuat judul yaitu dengan title. Di sini saya ingin membuat tutup kurung dulu. Nah, di bagian ini kita bisa bikin nama websitenya apa. Di sini saya bikin nama saya Putri Prima Fantika. Nah, di situ saya spasi lagi, saya bikin portofolio. Nah, setelah ini kita boleh enter kembali. Lalu selanjutnya untuk bagian head-nya tadi, di bawah head kita bisa tekan body, buka kurung untuk bodinya, lalu tutup kurung, enter. Nah, pada bagian ini kita langsung masukin lagi header-nya. Header, spasi class, tekan class, pilih class, lalu di dalamnya kita tulis header. Nah, seperti ini. Lalu kita yang di antara ini kita bisa tekan div ya, div, oke. Lalu tutup kurung, enter. Nah, di antara div ini kita bisa bikin di dalamnya ini, tambahin aja ya. Di sini div class, di dalamnya nav container.
container. Lalu setelah itu kita lanjut, enter, buka lagi H1 kelas sama dengan, oke, di sini untuk tampilan awalnya ya. Kurang lagi, di sini saya bikin nama saya. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut untuk tutup navnya kembali. Nah, bukan tutup, kita untuk memunculkan navnya kembali. Huruf. Di sini kita bisa mengisi elemen-elemennya. Sama dengan di sini kita bikin file-file yang sudah kita buat, yang ingin kita buat, seperti index HTML. Selanjutnya di sini kita tulis beranda. Selanjutnya kita enter, kurung lagi kita bisa bikin about HTML. Selanjutnya kita tutup, lalu kita bikin about. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi di sini kita bikin skills HTML, tutup, skills. Yang terakhir kita masukkan yaitu kontak HTML. Selanjutnya tutup lagi, ini kontak. Nah, setelah semuanya kita masukkan, lalu pada bagian header kita bisa tambahkan section baru. Kita enter saja, lalu kita tambahkan section baru, oke, spasi section class, pilih saja yang class. Lalu ini untuk memanggil nantinya gambar, buat gambarnya. Tutup, enter. Nah, di bagian ini kita buka div kembali ya, teman-teman. Div spasi class. Di sini saya bikin namanya tuh hero content. Nah, tutup. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa bikin bukan judul, tapi nama websitenya nanti di halaman beranda pertama. Sini saya tambah lagi H2, tutup. Oke, H2 di sini saya bikin portofolio akademik. Nah, selanjutnya saya enter kembali, lalu saya bikin H1-nya. H1. Oke, selanjutnya saya bikin, kalau di beranda awal itu, kalau saya ini mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Nah, sudah siap kan? Nah, kita lanjut teman-teman. Pada bagian ini kita enter aja. Nah, kita buka url, terus spasi have, tekan yang have aja. Nanti kita buat lagi HTML. Nah, selanjutnya kita tutup, bikin kelas. Sini kelas. Lalu di dalamnya kita bikin btn. Nah, di bagian ini nanti di halaman beranda ada ini. Pastikan ya teman-teman, setiap selesai membuat kode kita langsung save. Untuk nanti kalau misalnya ada kesalahan, kita cuma mengulang bagian yang salah tadi saja, tidak mengulang semuanya. Selanjutnya kita sudah selesai bagian ini. Nah, lalu pada bagian section ini kita enter, kita buka kembali untuk bikin footernya. Footer, kita aja footer langsung. Lalu kita tutup, enter. Di sini saya menambahkan untuk bikin email, bahwa nanti kayak ada tulisan di bawahnya tentang email gitu. Kita coba, saya bikin 2025 ya, 2025 saya tambahkan nama saya. Fantika atau Putri 5 Fantika. Nah, di sini saya bikin dua teman-teman. Satu lagi saya bikin di situ tentang desain pengembangan web. Oke, sudah selesai footernya, bagian body juga ada. Nah, untuk bagian index berarti sudah selesai teman-teman. Ini kita tinggal save aja lagi. Nah, save. Sekarang kita bisa buka foldernya. Pada bagian folder kita tinggal cari. Nah, di sini saya tekan bagian index untuk melihat apakah sudah muncul atau belum. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman halaman beranda awalnya. Di sini ada beranda, ada about. Nah, di sini karena about belum saya bikin codingannya, masih kosong ya. Begitupun skill dan kontak. Nah, selanjutnya mari kita bikin codingan untuk about, skill, kontak, dan juga nanti install CSS-nya. Nah, berhubung untuk bagian codingannya ini sebenarnya sama, tapi
tinggal tergantung bagaimana kita bikin variasinya. Di sini saya udah menyiapkan codingan untuk about HTML ini di Notepad agar untuk tidak memperpanjang durasi dalam tutorial ini. Nah, ini yang udah saya bikin. Jadi saya tinggal copy aja, lalu saya tempel ke sini. Nah, ini tinggal Ctrl S aja lagi ya. Nah, saya mau memastikannya kembali. Saya lihat bagian about. Nah, di sini kelihatan teman-teman kalau untuk bagian about ini udah bisa dilihat, sudah ada riwayatnya gitu. Di sini di bagian about ini saya bikin riwayat pendidikan aja gitu. Nah, baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Sama dengan bagian about, untuk bagian skill juga, untuk mempersingkat durasi video, saya juga sudah menyiapkan bagian ini untuk langsung di copy aja langsung, karena udah saya bikin awalnya tuh di Notepad. Ctrl C, saya salin di sini kodenya, saya Ctrl S, mari kita pastikan kembali bagian skill ya teman-teman. Nah, di sini bagian skillnya juga udah ada. Kita lanjut aja pada tahap berikutnya, yaitu pada bagian kontak. Pada bagian kontak sama kayak about dan juga skill, saya juga udah menyiapkan codingannya. Sini saya tinggal ambil aja, lalu tempel lagi. Nah, saya tinggal kontrol pada VS Code, saya save, terus kita refresh kembali, kita lihat, kita cek bagian kontak. Oke, bagian kontak juga udah ada ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian stylenya. Nah, di sini kan stylenya masih kosong ya teman-teman. Sekarang mari kita bikin style untuk website portofolio saya. Oke. Pertama-tama pada website portofolio ini kita bisa, oh ya jangan lupa ya teman-teman, pada bagian untuk index, about, skill, sama kontak, kita juga di bagian head-nya kita buat memanggil di sini, di bawah sini kita nanti bikin link kayak gitu buat menambah, biar dia bisa dipanggil. Nah, di bawah sini bisa di enter aja. Ini bikin link biar nanti perubahannya ada. Link real. Di sini saya bikin style sheet have sama dengan style titik CSS. Oke, di sini saya Ctrl S. Saya copy ini, terus saya masukin di setiap filenya, di about, skill, kontak. Ini di bagian about lagi, kita sama ya teman-teman, kita tambahin pada bagian di bawah head. Di sini, di sini sudah ada teman-teman, ternyata ada dipanggil. Skill juga udah, karena udah kita tempel langsung tadi nih. Udah, semuanya udah ada. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian style CSS-nya. Di sini berfungsi untuk mengatur
tulisan, tata letak, dan juga tampilan dari website kita tadi. Karena daripada kita langsung ke indeks about sama skillnya tadi, kita merapikannya di bagian sini agar lebih rapi aja tampilannya. Sini kita bisa bikin kurung, enter, margin. Di sini saya bikin 0 aja. Selanjutnya padding sama saya bikin 0 juga. Terus lanjut bagian boxnya ini saya bikin box sizing ya, box sizing di sini border box gitu. Nah setelah itu di enter kembali, lalu untuk fontnya pilih font family Segoe UI. Nah di sini saya tutup aja, ini juga saya kasih sedikit. Nah selanjutnya kita koma pilih sans strip box strip serif sans serif ini. Nah selesai, tutup lagi, enter. Nah sudah selesai teman-teman. Terus kita enter kembali, lalu pada bagian bodinya, tekan bodinya, lalu buka kurung, enter. Di sini kita bisa memilih warna backgroundnya. Sini saya pilih warnanya yaitu yang warna apa? Saya pilih aja. Putih, ya kan putih. Enter. Terus buat warna color saya pilih enter. Selanjutnya untuk bagian header pada navbarnya, buka lagi, bikin titik, header, buka kurung, lalu posisinya, position yang relatif, oke, enter aja. Dari bukan posisinya relatif, tapi yang upslope yang ini. Nah, enter. Lalu untuk ukurannya bisa kita atur juga. Sini bisa bikin 100% aja, 100%. Nah, enter. Lalu selanjutnya untuk paddingnya, untuk bagian padding saya bikin 20 pixel, Nah, enter. Terus terakhir bagian z index nih. Terus saya isi 10. Selanjutnya kita masih bagian header, titik buat manggil headernya. Oke, buka kurung lagi, enter. Masih sama, position. Kita di sini pilih relatif. Oke. Lalu lanjut enter untuk backgroundnya. Background saya bikin di sini 2 F2. Lanjut di enter kembali. Enter. Di sini saya buat menjumlahnya juga, titik nav, container. Saya buka kurung ini. Lalu di sini saya masuk untuk mengatur tampilan ukurannya lagi, width di sini 90 aja, 90%. Nah, lalu setelah itu enter. Marginnya margin pilih auto aja, lalu enter kembali. Untuk display awalnya di sini saya bikin flag. Oke, udah selesai. Kita lanjut untuk justify-nya, yaitu saya pilih di sini justify content. Lalu selanjutnya untuk kita tekan space. Dimana di sini saya pilih space between. Lalu enter kembali. Di sini untuk align-nya saya pilih yang item selalu center. Oke, ini dia teman-teman. Terus kita bisa lanjut lagi, kita panggil, dan buka kurung lagi, space, enter. Kita pilih untuk warnanya, color, kita pilih white aja, white, enter. Nah, di sini kita bisa pilih manggil navnya, buka navnya kembali. Bisa di sini nav, buka kurung, enter. Sini pilih colornya white juga, white. Lalu untuk teksnya, yaitu saya pilih di sini yang teks decoration yang non. Oke, selesai. Selanjutnya kita bikin marginnya lagi, margin yang left. Bentar. Margin yang left ini. Lalu untuk ukurannya sendiri bikin 20 pixel. Ya, kita lanjut, enter kembali. Untuk fontnya, font size, saya bikin 14 pixel. Lanjut, setelah itu kita panggil lagi bagian hero-nya untuk memunculkan nanti ngatur gambar yang udah kita masukkan. Hero, enter, height untuk ukuran, untuk tingginya, saya bikin di sini 100 fh. Oke, lalu enter. Di sini untuk bagian background. Nah, background di sini saya pilih linear yang linear gradients. Oke, di sini di linear gradient ini kita bikin RGBA. Buka kurung kembali, di dalamnya kita masukin warnanya 0, 2. Nah, ini. Nah, selanjutnya RGBA lagi, buka kurung sama. Lalu di sini koma aja, terus URL ini hero JPEG. Nah, selanjutnya kita bikin center. Ini yang center. Lalu garing cover
cover, no, repeat. Kita pilih nama repeat. Oke, selanjutnya kita enter. Bagian ini kita cari displaynya. Di sini displaynya kita pilih ya flag. Oke, sudah. Selanjutnya kita enter kembali ya teman-teman. Kita atur align-nya. Align, di sini saya pilih yang align items center. Enter. Terus kita atur justify-nya juga, justify content. Di sini saya pilih center juga. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut. Di sini saya tekan untuk hero-nya tadi juga. Here, content. Buka kurung, enter. Kita atur kembali. Masih kita atur. Di sini untuk text align, pilih aja text align, terus tekan center. Lanjut, di enter kembali, pilih warnanya, color, di sini white, oke, white. Lanjut, untuk maksimal width-nya kita pilih 700 pixel aja, biar lebih besar aja. Nah, lanjut, setelah itu kita di sini masih memanggil hero-nya lagi. Hero content, saksi H2, buka kurung. Untuk font size-nya saya pilih 18 pixel, oke. Lanjut, di enter aja. Terus pada berikutnya kita bisa nambahin juga letternya, spasi. Di sini saya bikin 2 pixel aja. Oke, selanjutnya kita masih di sana, titik hero content, lalu H1, buka kurung, enter, kita atur fontnya kembali, font size yaitu 42 pixel. Oke, di enter kembali. Selanjutnya kita lanjut ngatur margin. Nah, di bagian marginnya saya bikin 15 pixel per mau gitu, lalu di enter. Nah, udah selesai. Kita lanjut kembali, enter ini, tambah lagi, di buka kurung, enter. Di bagian sini kita menambah warnanya, background. Saya bikin F4 A236. Ini aja. Nah, setelah itu saya enter kembali, saya pilih color kembali, saya bikin white. Selanjutnya kita enter kembali, lalu kita atur paddingnya lagi. Bagian padding saya bikin 12 pixel, lalu lanjut 12 pixel sama itu 30 pixel. Oke, sudah. Lanjut, habis itu di enter, lanjut ke text. Sini saya pilih text decoration yang non. Udah, lalu di enter aja. Selanjutnya pilih border yang radius. Di sini saya pilih 30 pixel. Sudah selesai. Di sini kita lanjut kembali teman-teman. Di sini bikin bermanfaat kembali features. Buka kurung, enter. Lalu kita atur untuk display-nya kembali, saya pilih yang grid, lanjut, di enter aja, lalu pilih grid ini pilih yang template columns, lalu pilih yang repeat. Nah, di bagian repeat ini bisa ditambahin ini, auto fill min next, lalu buka kurung aja, di dalamnya bikin 220 pixel, 1 fr. Udah, setelah itu lanjut di enter aja langsung teman-teman. Kita bikin gap-nya, gap. Di sini saya bikin 25 pixel. Lanjut di enter aja, bikin untuk width-nya. Width-nya ini saya bikin 90%. Oke, berikutnya enter, lalu tambah buat margin-nya. Di sini saya bikin minus 80 pixel, auto 80 pixel. Oke, enter aja. Nah, selanjutnya buat ngatur bagian tampilan kartu yang pada bagian riwayat. Nah, di sini buka kurung kembali, enter, yaitu saya tambahin background-nya di sini saya bikin putih aja, white. Oke, setelah itu lanjut atur bagian padding-nya. Di sini saya bikin 30 pixel, lalu lanjut bagian enter kembali, kita atur bagian border radius aja gitu ya. Terus di sini bikin 10 pixel aja. Selanjutnya enter, di sini pilihnya text align, lalu tekan center. Oke, habis itu lanjut kembali di enter, tekan box di sini pilih yang shadow, 4 pixel, spasi 6 pixel, lalu RGBA, di sini buka kurung aja, RGBA 0, terus selanjutnya bikinnya juga 0,0,0,1, ini hapus aja. Nah, ini aja. Oke, lalu enter kembali. Di sini kita mau ngatur juga bagian section buat kontennya. Jadi kita titik content, buka kurung, enter. Kita bisa atur width-nya. Width-nya di sini saya bikin 80% aja. Oke, bisa di enter. Habis itu kita selanjutnya bisa ngatur margin-nya ini. Di sini margin-nya bikin 80 pixel auto gitu. Udah selesai yang ini. Lalu kita enter kembali untuk bagian skill-nya. Skill di buka kurung, enter, atur lagi margin-nya. Di sini marginnya
seharusnya margin bottom ya teman-teman. Margin, nah pilih margin bottom, di sini bikin aja 10 pixel, enter. Nah, habis itu kita enter kembali, kita mengatur bagian footernya. Bagian footer, buka kurung kembali, enter. Di sini kita atur background kembali. Background kita pilih. Di sini saya udah punya itunya, kode warnanya 0F2 F24. Oke, lalu bisa di enter pada bagian color, tekan color, pilih aja yang white, lalu belum muncul, enter. Terus teksnya ini teks align biasa, lalu center di center, lanjut enter. Kita atur selanjutnya untuk paddingnya. Paddingnya di sini saya bikin 15 pixel aja teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk codingan pada bagian stylenya juga sudah selesai teman-teman, kita atur baik dari bodinya, headernya, navnya, bagian hero-nya nanti, terus bagian skillnya, kartunya semuanya udah kita atur. Nah, setelah ini kita tinggal save aja, Ctrl S. Nah, untuk memastikan kalau ini semua sudah kita atur dan sudah jadi beban, kita cek kembali pada websitenya. Baik teman-teman, sekarang kan masih sederhana banget kan tampilan untuk websitenya. Jadi kita tinggal refresh saja karena style CSS-nya udah kita atur juga gitu. Kita tinggal refresh. Nah, di sini tampilannya sudah berbeda ya teman-teman, udah lebih menarik gitu. Di sini kita bisa tekan kenali saya. Di sini langsung dibawa pada riwayat pendidikan. Di sini riwayat pendidikan saya dari SD sampai perguruan tinggi. Ada lanjut lalu bisa lanjut pada skill. Ini skill yang saya cantumkan pada website ini. Lalu untuk kontak, di sini saya sudah melampirkan kontak juga di sini, yaitu email sama Instagram saya. Nah, setelah semuanya selesai, selanjutnya kita lanjut pada tahap yaitu hosting. Untuk menghosting website ini agar online teman-teman. Baik, pada bagian hosting ini kita cari aja pada pencarian yaitu github.com. Pertama kita buka GitHub-nya, kemudian kita bisa login ya teman-teman kalau misalnya teman-teman belum login gitu. Nah, berikutnya kita klik new. Di sini kita masukkan namanya gitu. Di sini teman-teman mau masukin namanya apa gitu. Di sini saya bikin namanya yaitu website DPWP, DPW, website desain pengembangan web gitu. Nah, pada description-nya saya pilih web aja gitu. Nah, pastikan pada configuration-nya ini untuk choice visibility-nya ini publik ya teman-teman. Lalu untuk add readme-nya ini pastikan ini juga on gitu. Nah, kalau udah selanjutnya tinggal di create repository aja. Kita tunggu. Nah, setelah itu begini tampilan berikutnya. Kita bisa pilih yang add file. Di sini kita upload filenya. Nanti teman-teman cari filenya di folder yang mana gitu. Tekan choose your file. Di sini udah ada ya filenya. Jadi saya langsung ambil semua filenya untuk dimasukkan pada GitHub ini agar bisa diakses nanti untuk online-nya. Kita tunggu beberapa saat untuk mengupload filenya. Di sini ada 6 file yang saya upload. Nah, setelah semua file ini di-upload, teman-teman langsung klik aja di sini yaitu commit change. Nah, udah selesai. Selanjutnya teman-teman pilih settings, lalu bisa klik page. Di sini pada bagian branch-nya ini teman-teman tekan non ini ganti ke main dan pastikan ini udah root ya. Kalau ini udah main, ini udah root, langsung aja save.
Nah, selanjutnya kita tinggal nunggu link yang bisa diakses secara online-nya. Teman-teman bisa refresh. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita refresh, udah keluar nih itu linknya. Kita langsung tekan visit site-nya aja. Nah, langsung keluar kan tampilannya. Nih, kita bisa klik. Ini tentang semuanya udah bisa diakses ya teman-teman. Baik, sekian video proses pembuatan website sederhana untuk mata kuliah desain pengembangan web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.